membahas sesuatu yang penting. Ini pertanyaan yang mendasar yang saya percaya bahwa semua orang nggak pernah ada yang suka dengan kemiskinan. Anak Tuhan apalagi, semua orang saya pikir nggak ada yang suka dengan kemiskinan gitu kan. Nah, kalau tadi pertanyaannya ditanyakan adalah, saya ini anak Tuhan, saya ini mengasihi Tuhan, kenapa saya miskin? Nah, apakah benar bahwa ketika kita mengikuti Tuhan maka kita kaya? Mungkin kita perlu bedah lagi gitu loh. Kita perlu bedah lagi arti kemiskinan sendiri ini apa gitu kan. Apakah menurut kalian kondisi seperti ini miskin, kondisi sementara bagi orang lain mungkin kondisi seperti itu tidak miskin? Karena itu miskin adalah sangat relatif. Kita perlu samakan persepsi dulu sesuai dengan Alkitab. Yang dimaksud miskin itu seperti apa? Karena saya percaya memang menurut firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kemiskinan. Ada saat-saat dimana itu terjadi, bahkan pada orang Israel sendiri gitu, itu terjadi gitu loh, begitu miskinnya. Tapi itu terjadi ketika orang Israel waktu itu dibuang oleh Tuhan. Orang Israel dibuang oleh Tuhan, dipaksa untuk bekerja di bawah pemerintahan Babel gitu kan, diangkut sebagai orang buangan di Babel dan sebagainya. Itu adalah dalam tanda kutip hukuman Tuhan. Nah, kita perlu mengerti bahwa kehendak Tuhan itu sebenarnya bukan agar kita ini miskin gitu kan, bukan kehendak Tuhan untuk kita ini miskin. Tapi kita perlu samakan dulu gitu loh, miskin itu seperti apa. Karena kalau enggak akan sangat subjektif sekali. Sementara saya bilang saya miskin, orang lain bilang deh kamu punya ini itu, kok bisa bilang miskin gitu kan. Nah, mari kita pelajari firman Tuhan. Seperti apa sih yang Tuhan bilang itu, yang Tuhan janjikan ketika kita mengikut Tuhan adalah seperti ini. Kita buka di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, ini adalah kehendak Tuhan yang perlu kita tangkap gitu loh. Kehendak Tuhan untuk anak-anaknya adalah gak sampai mempermalukan nama Tuhan. Itu jelas lah. Kita mengerti, kita sebagai orang tua, kita gak pingin lah anak kita mempermalukan nama kita gitu kan. Itu secara otomatis. Demikian juga Bapa di surga gak ingin kita ini sampai mempermalukan namanya. Dengan apa? Dengan meminta-minta roti. Karena itu pengertian miskin itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan gak menghendaki kamu miskin, adalah Tuhan gak pingin gitu kamu sampai bingung, gak punya uang, malah besok mau makan apa gak ada, lalu kemudian kamu minta-minta pinjaman, minta-minta roti sama orang. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, kita perlu ngerti gitu loh, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita sampai pada titik ini, kita perlu tahu loh, kenapa kok hidupku seperti ini, apalagi aku anak Tuhan. Nah, kita perlu ngerti dulu gitu loh, anak Tuhan, sekali lagi ya, orang Kristen dan anak Tuhan itu berbeda. Anak Tuhan itu berarti orang yang mau hidup dipimpin oleh Tuhan, ya kan? Bukan sekedar Kristen agama. Kalau sekedar Kristen agama, ini ayat ini nggak berlaku ya. Tapi kehendak Tuhan dalam bahwa kamu anak Tuhan. Tuhan nggak ingin kamu mempermalukan nama Tuhan. Tuhan gak ingin kamu sampai begitu miskinnya, sampai besok mau makan apa itu gak ada uang, akhirnya kamu meminta-minta roti sama teman, meminta pinjaman, meminta apa. No, itu bukan kehendak Tuhan. Sampai sini kita tangkap. Tapi kalau kalian merasa aku ini sudah kenal Tuhan loh, aku ini sudah mengasihi Tuhan loh, aku ini hidup benar loh, kok aku sampai begitu miskinnya, kita perlu cari tahu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ya kan? Di sini sudah jelas bahwa kehendak Tuhan adalah kamu tidak
miskin sampai meminta-minta roti, enggak. Yang Tuhan janjikan saat kita mengikuti Tuhan adalah paling tidak kamu cukup. Mau makan apa besok ada, walaupun enggak banyak. Jadi jangan sampai ya kan kita bilang kita ini miskin tapi sebenarnya mau makan masih bisa tiap hari, masih bisa ke pasar beli makanan untuk dimakan bersama. Itu namanya bukan miskin, itu cukup. Dan yang Tuhan janjikan bagi anak-anak Tuhan adalah cukup. Kalau kamu dikasih kekayaan itu bonus, reward ya. Kalau firman Tuhan bilang itu reward, dan itu berbeda, mungkin tiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa nggak semua orang itu sanggup diberi kekayaan sama Tuhan. Karena ada banyak anak Tuhan yang ketika dia mulai kaya, dia meninggalkan Tuhan. Dia mulai kaya, dia mulai bertingkah dalam tanda kutip, mulai sombong dan mengandalkan kekayaannya. Karena itu aku percaya kehendak Tuhan bukan semua orang Kristen kaya, tidak. Semua orang Kristen paling tidak cukup. Kalau kamu kaya, itu berarti Tuhan menganggap kamu bisa dipercaya. Bisa dipercaya untuk mengelola keuangan, bisa dipercaya agar hatimu tetap sama Tuhan, tidak jadi sombong dan sebagainya. Oke ya, sampai sini kita tangkap kehendak Tuhan bukan agar kamu miskin, kehendak Tuhan agar kamu paling tidak cukup. Nah, kemudian kenapa kok bisa kita lihat di mana-mana, oh anak Tuhan mengasihi Tuhan kok jadi miskin gitu kan, kok sampai contoh nih ya, mau makan susah, mau sekolah nggak ada dana, mau apa nggak ada, bener-bener nggak ada apa yang terjadi. Nah, kita perlu ngerti gitu loh ya, kita perlu ngerti bahwa Tuhan itu, jangan katakan seperti ini, ketika kita ikut Tuhan bahwa semuanya bakal baik-baik saja, nggak pernah ada masalah, hidup itu indah, selalu jadi kepala, nggak pernah gagal, semua yang dikerjakan berhasil, seperti yang mungkin, maaf ya, seperti yang dijanjikan hamba-hamba Tuhan di khotbah di gereja ya kan, wah aku selalu kaya, aku buat apa berhasil dan sebagainya. No. Kalau kalian pelajarin firman Tuhan, ternyata nggak seperti itu loh, nggak seperti itu. Bukan berarti saat kita mengikut Tuhan maka semuanya bakal baik-baik saja, kita jadi kaya, enggak seperti itu ya. Kalau nggak percaya coba kita baca ayatnya ya. Nah, kita buka di Pengkhotbah 7 ayat 14 ya. Pengkhotbah 7 ayat 14 ya, kita lihat. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Lihat, firman Tuhan sudah jelas bahwa bukan berarti saat kita mengikut Tuhan maka gak akan ada masalah. Saat kita mengikut Tuhan maka gak mungkin kamu itu namanya sakit. Saat kita mengikut Tuhan gak mungkin kamu itu sampai gak punya uang dan sebagainya. No ya. Saya sendiri ngalamin, saya bukan dari keluarga kaya, saya dari keluarga yang menengah ke bawah. Saya pernah ngalamin gak ada uang sama sekali, saya pernah. Tapi satu hal saya gak pernah alamin, saya sampai perlu minta-minta. Gak pernah saya sampai butuh minta-minta. Kalau saya boleh cerita mujizat Tuhan begitu banyak, terlalu banyak waktu yang dihabiskan gitu. Tapi ini yang saya saksikan bahwa sampai sekarang saya tidak pernah meminta-minta ya. Bukan berarti saya nggak pernah pinjam uang, saya pinjam uang, tapi mungkin karena saya lupa bawa dompet dulu. Tapi bukan karena saya nggak punya uang. Nah, bukan berarti juga bahwa saya nggak pernah ngalamin masa terdesak, nggak punya uang di dompet. No, saya pernah ngalamin itu, masa-masa seperti itu. Keluarga lagi perekonomian susah, saya masih kuliah pada waktu itu, dan saya waktu itu bukan masih kuliah ya, baru lulus kuliah. Dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau
minta begitu saya lulus, nggak usah dikasih uang, saya nggak mau minta gitu kan. Nah, waktu itu masih ingat saya baru lulus kuliah, saya masih ngajar anak SMP sama SD juga, saya ngajar gitu kan, ngajar mereka. Dan masa-masa itu pernah, kalau nggak salah ya mungkin saya ngajar cuma 1 anak atau 2 anak waktu itu ya, saya lupa. Yang pasti uang itu sekitar tanggal 20-an itu sudah habis beneran. Cuma tinggal waktu itu tinggal 10.000 di dompet, dan nggak ada lagi tabungan, no, nggak ada. Waktu itu saya bingung saya harus gimana. Waktu itu saya masih keluarga lagi kondisi keuangan susah gitu kan. Saya tinggal di kosan tante saya seperti itu. Dan saya bilang gitu kan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku nggak punya uang lagi gitu, aku nggak punya uang lagi. Waktu itu saya datang ke Indomaret, waktu itu saya doa di dalam hati saya, Tuhan ini uang terakhir saya cari apa yang bisa dibeli dengan 10.000, yang bisa entahlah dihemat-hemat gimana lah, bisa untuk waktu yang lebih lama lah, seperti itu. Dan saya cari ketemu abon merek waktu itu Indomaret gitu kan, abon merek Indomaret ya. Nah, saya beli itu harganya pas 10.000. Saya bilang, Tuhan ini uang terakhir saya beli, sudah selesai, saya bawa pulang. Dan luar biasa tangan Tuhan bekerja. Saya pulang, terus tiba-tiba malam itu tiba-tiba ditelepon sama orang tua saya gitu kan. Sama orang tua saya ngekos waktu itu, karena ya banyak hal lah, menghindari debt collector dan sebagainya di masa lalu saya cukup parah seperti itu. Nah, orang tua saya ngekos, waktu itu saya ditelepon, kamu sini oh George, ini ada makanan gitu kan, ini ada makanan, sudah sini oh. Nah, waktu itu saya datang sana, saya makan. Saya nggak mengkhianati janji saya nggak minta uang, saya juga nggak minta makanan. Tiba-tiba ini ada tantemu kirim makanan gitu kan, ada makanan, sini oh ini ada makanan, seperti itu. Oke, jadi malam itu saya makan di rumah di kosan ortu saya, seperti itu. Kemudian besoknya, di esok harinya gitu kan, tiba-tiba pagi-pagi ada telepon, George, kosmu di mana ya? Oh, di sini. Oh enggak, ini loh aku tunangan, aku mau bawa bagi-bagi berkat lah, mau bawa ini bagi-bagi berkat, tak kirim ya gitu kan. Nah, itu terjadi dari tanggal 20-an, masih kurang semingguan lagi baru gajian lagi ya, gajian ngelesin gitu kan. Dan gak ada uang cuma 10.000. Dan itu terjadi berturut-turut sampai akhir bulan, sampai saya terima gaji. Saya nggak minta uang, tapi selalu ada persediaan makanan. Nah, itulah keajaiban Tuhan itu. Bukan berarti saat saya mengikut Tuhan maka semuanya bakal baik-baik saja, nggak akan ada masalah, nggak ada pergumulan dan sebagainya, enggak. Tapi ketika dia janji sama anak-anaknya, kamu nggak akan meminta-minta roti, dan saya buktikan Tuhan menepati janjinya. Sampai hari ini saya nggak pernah minta-minta roti, nggak pernah. Walaupun kondisi keuangan kritis, saya nggak pernah minta-minta roti. Dan saya ingat saat saya kondisi keuangan kritis, saya berdoa, Tuhan ini uang terakhir saya, dan lihat Tuhan bekerja sampai akhir bulan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa saksikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang hidup. Ketika dia janji, ketika kamu ikut aku, kamu hidup benar di hadapanku, aku nggak akan biarin kamu kelaparan. Dan itu Tuhan tepatin gitu kan, itu Tuhan tepatin. Nah, seperti ini gitu loh. Saya percaya bukan berarti saat kita mengikut Tuhan gak akan ada masalah, tapi sekalipun kamu ada di dalam badai, percayalah penyertaan Tuhan ada. Nah, yang jadi masalah, kenapa sih kok anak Tuhan itu bisa sampai miskin, sampai gak karu-karuan seperti itu, sampai harus berhutang, sampai sekarang ada pinjol, ya kan? Seperti itu. Kenapa kok demikian? Kita harus ngerti gitu loh.
Apa penyebabnya? Nah, aku pengen kita ngerti tadi dari ayat tadi sudah jelas gitu loh, bahwa bukan cuma hari baik atau hari muncul yang Tuhan ciptakan, tapi hari malang pun itu ada atas izin Tuhan gitu kan. Nah, kadang-kadang yang terjadi anak Tuhan ini nggak tahu diri, dalam tanda kutip nggak tahu diri. Maksudnya kayak gimana? Nah, contoh ketika kita pelajarin cerita Yusuf ya. Yusuf diangkat sebagai penasehat raja pada waktu itu. Kenapa? Karena dia mengartikan mimpi raja. Raja punya mimpi dan dia artikan bahwa akan ada 7 tahun kelaparan. Tapi sebelum itu terjadi akan ada 7 tahun kemakmuran gitu kan. Dan selama 7 tahun kemakmuran itu haruslah ditabung, haruslah menabung sesuatu agar pada saat kelaparan itu bangsa Mesir pada waktu itu tidak sampai kelaparan. Dia bilang sama Firaun seperti itu gitu kan. Menurut firman Tuhan demikian. Nah, kadang-kadang anak Tuhan juga ini loh yang terjadi, yang sering sekali sangat disayangkan. Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi hari-hari kelimpahan, tapi masalahnya anak Tuhan berlaku tidak bijak. Dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan kemudian saat masa-masa kritis itu datang, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan jahat, Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan gak ada, dan sebagainya. Padahal yang salah siapa? Yang salah itu anak Tuhan. Kenapa pada saat kita diberikan masa-masa mujur, diberikan berkat, kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita? Firman Tuhan tuh luar biasa lengkap gitu kan. Bahkan menabung itu ternyata sudah ada di dalam firman Tuhan gitu kan. Masa-masa sukar itu pasti terjadi gitu kan. Dan seharusnya anak-anak Tuhan yang mulai mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tahu bahwa kehendak Tuhan bukan untuk menghabiskan uang kita saat Tuhan memberkati gitu kan. Justru kita harus menabung seperti Yusuf. Dia berkata pada Raja Firaun, selama 7 tahun masa kemakmuran ini harus tabung sebisa mungkin agar nanti pada masa kelaparan tidak rakyat Mesir gak kelaparan. Dia bilang demikian sama Raja Firaun. Dan kemudian kita tahu bahwa Raja Firaun mengangkat Yusuf jadi bendahara, jadi orang kedua di pemerintahannya. Yusuf melakukan itu. 7 tahun masa kelaparan dia didahului dengan 7 tahun masa kelimpahan. Dan selama 7 tahun masa kelimpahan dia menabung sedemikian rupa, dia bijak membuat lumbung-lumbung gandum dan sebagainya, dia simpan. Sehingga 7 tahun masa kelaparan itu, mungkin 7 tahun masa kelaparan itu seperti apa? Tidak ada hujan dan sebagainya. Selama 7 tahun masa kelaparan itu orang Mesir tidak mengalami kelaparan. Dan luar biasanya Tuhan akhirnya dengan bantuan Yusuf, dengan Yusuf menjadi orang kedua di pemerintahan Firaun, pemerintahan Mesir pada waktu itu, rakyat Israel tidak mengalami kelaparan. Lihat dong, kita harus mengerti bahwa kehendak Tuhan ketika kita diberkati adalah apa? Tabung dong. Kalau kamu bilang aku ini anak Tuhan, kenapa aku miskin? Nah, ketika kamu diberkati, apa yang kamu lakukan dengan berkat Tuhan? Jangan-jangan kamu habiskan untuk foya-foya. Saya dapatin demikian gitu loh. Ada begitu banyak orang Kristen yang gak bijak, tapi ketika terjadi masalah, dia yang teriak paling keras dan bilang Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang, tidak ada Tuhan dan sebagainya. Tapi kamu gak berlaku bijak. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kamu gak berlaku bijak, tapi kamu menyalahkan Tuhan. Dan di sini saya berharap kita nangkap ya, bukan kehendak Tuhan kita ini miskin, tapi seringkali orang Kristen gak bijak. Ya kan? Nah, lalu gimana kalau saya sudah terlanjur? Saya mengerti di masa-masa ini begitu banyak orang yang salah jalan. Anak Tuhan mungkin
salah jalan. Dia cari cara cepat, pinjaman online, ya kan? Hutang nggak perlu verifikasi apapun, sudah langsung dana cair dan sebagainya. Kemudian dia dikejar debt collector, kemudian dia bingung dia harus gimana, dia nangis, tapi kok nggak ada pertolongan. Sekali lagi, mungkin ketika masa-masa diberkati, kalian tidak menabung, kalian nggak melakukan persiapan apapun. Tapi itu sudah terjadi, itu kesalahanmu. Lalu kemudian gimana? Apakah Tuhan nggak akan memberkati kamu? Apakah Tuhan nggak akan memulihkan perekonomianmu? Aku percaya Dia Tuhan yang hidup. Seperti yang saya saksikan tadi, saya mengalami begitu banyak mujizat yang saya nggak bisa ceritakan satu-satu, terlalu banyak. Tapi saya dapatin bahwa ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menjamin masa depan saya. Tuhan memegang masa depan saya. Dan lihat gitu kan, kalau kalian anak-anak Tuhan lagi mengalami kondisi di mana kalian terjebak di dalam hutang piutang, dikejar debt collector dan sebagainya, percayalah satu hal, Tuhan gak pingin kamu terus tinggal di sana. Tuhan pingin kamu sembuh, Tuhan pingin kamu pulih, Tuhan pingin kamu kaya kembali. Maaf ya, bukan kaya, Tuhan pingin kamu bebas dari hutang. Kenapa? Agar dia tidak dipermalukan. Ayatnya tadi kan sudah jelas gitu kan, agar Tuhan itu gak dipermalukan gitu kan. Jangan berikan aku ke doa siapa itu ya, doanya sebentar, doanya dia di Amsal ya, doanya Agur bin Yake ya, Amsal 30 ayat 7-9. Ini ayat favorit saya dan sampai sekarang masih jadi pedoman saya gitu kan. Dua hal aku mohon padamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Lihat, ini doa yang sangat sangat mengenal dalam hidupku. Dulu aku pernah berdoa hal ini dan sampai sekarang aku masih berdoa, Tuhan cukupkanlah aku gitu kan, cukupkanlah aku. Kalau aku belum siap untuk kaya, jangan berikan kekayaan berlebihan, nanti aku bisa hilang diri, lupa diri. Tapi jangan pernah berikan aku kemiskinan sampai aku ini mencemarkan nama Allahku. Dan Tuhan gak pingin gitu, kita sampai berhutang, gak pingin. Nah, oke, lalu apa langkah-langkahnya ketika sudah terjebak hutang? Yang pertama, datang sama Tuhan, akui sama Tuhan, Tuhan aku sudah buat salah. Bilang, Tuhan aku sudah buat salah. Nah, ini sesuatu yang penting. Kalau kita nggak berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka nggak akan ada pertolongan gitu, nggak akan ada pertolongan ketika kita nggak berani mengakui bahwa kita ini salah. Yang pertama seperti itu ya kan. Kemudian lalu apa yang dilakukan? Ini yang saya dapatin, hutang itu bukan solusi. Yang saya dapatin, hutang itu bukan solusi. Firman Tuhan bilang seperti apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya kan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yesus mengatakan demikian gitu kan. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita mengalami krisis? Seperti contoh yang aku alami gitu kan. Datang sama Tuhan, Tuhan aku cuma punya segini, tolong Tuhan. Jangan hutang sama manusia. Tolong jangan hutang sama manusia. Jangan hutang sama manusia. Kamu akan melihat pertolongan Tuhan saat kamu terdesak, ketika kamu datang dan mengandalkan Tuhan. Mantap ya. Kalau kamu benar anak Tuhan, kamu datang sama Tuhan, kamu akan lihat mujizat. Nah, tapi sekali lagi,
kalau kamu sudah terlanjur terjebak di dalam hutang piutang, Tuhan gak pernah bebaskan kamu dari hutang piutang tanpa membayar apapun, gak pernah. Ya, Tuhan gak pernah bebaskan kamu dari hutang piutang tanpa membayar apapun, enggak. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Akui kamu salah. Kemudian apa? Datangi orang yang kamu hutang dan bilang, aku minta keringanan, aku pasti bayar, aku akan cicil, aku cuma bisa segini, aku akan cicil, sampai berapa kali pun aku akan cicil. Ya, nah, minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan lembutkan hati orang tersebut agar orang tersebut mau memberi perpanjangan waktu. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Berdoa, minta hikmat sama Tuhan, bekerja keras sungguh-sungguh, dan kamu harus bayar harganya. Sekali lagi, semua tindakan kita ada bayar harganya. Jadi saat itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin kamu harus berhemat luar biasa. Mungkin untuk melunasi hutang kamu harus makan sekedarnya, makan sedikit agar bisa untuk mencicil hutang. Tapi itu harus kamu lakukan. Kalau kamu sungguh-sungguh bilang, aku mau bertobat Tuhan, itu harus kamu lakukan. Yang saya dapati banyak anak Tuhan, ketika berhutang, punya hutang, dia gak punya mental yang mental yang mengasihi Tuhan. Dia gak punya mental mau tanggung jawab atas kesalahannya. Dia gak punya mental itu, tapi dia punya mental seakan-akan orang lain tuh harus bertanggung jawab atas masalahku. Seakan-akan kalau aku punya saudara, aku ini lagi kesusahan loh, aku butuh uang gitu kan. Seakan-akan orang tersebut berhutang kalau dia nggak nolong kita, dan kita jadi nggak suka sama orang tersebut, kita benci sama orang tersebut karena nggak mau nolong kita saat kita susah. Tapi ketahuilah itu bukan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan saat kita melakukan hal demikian, Tuhan nggak akan berkenan gitu kan. Tuhan nggak akan berkenan dengan hal demikian. Ya, kita paham ya, Tuhan nggak akan berkenan dengan hal yang demikian. Bahkan kalau kalian punya mental seperti ini, sorry to say, Tuhan gak akan tolong kalian sampai kalian berani mengakui, Tuhan aku salah, dan kalian mau tanggung jawab atas kesalahan kalian. Barulah Tuhan akan pulihkan perekonomian kalian. Banyak anak Tuhan yang demikian sudah terlanjur terjebak hutang. Dia gak cari Tuhan, dia gak minta pertolongan sama Tuhan, tapi dia mengandalkan Mesir dalam tanda kutip ya. Kalau firman Tuhan sering berkata dia mengandalkan Mesir, dia mengandalkan orang-orang saudara-saudaranya yang kaya untuk melunasin dia, untuk cukupin kebutuhannya, untuk bayarin kosannya dia, untuk dan sebagainya gitu kan. Dan maaf kata, saya aja mungkin susah untuk menolong orang demikian. Kenapa? Karena mentalnya nggak berubah. Dia nggak punya mental yang bertanggung jawab. Dan ketika itu demikian, kalian boleh jamin, saya boleh jamin gitu kan, Tuhan pun nggak mau tolong kalian. Tuhan pun nggak rela tolong kalian. Kenapa? Karena kalian nggak punya mental yang benar di hadapan Tuhan. Saya dapatin demikian loh. Ada begitu banyak orang yang berhutang seakan-akan lupa, tapi kemudian saat dia dapat berkat, dia nggak pikirin untuk bayar hutang. Dia pikirin, wah kebetulan nih ada yang kasih uang misalkan. Dia nggak pikirin untuk bayar hutang. Wah kebetulan nih ada yang kasih kerjaan. Dia nggak pikirin untuk bayar hutang. Dia pikirin, wah jarang-jarang ini, ya udahlah aku tak makan yang enak-enak aja hari ini. Dan lihat, kalau kalian punya mental seperti ini, kalian akan dapati bahkan Tuhan pun tidak mau tolong kalian. Ya sekali lagi, kamu ingin perekonomianmu dipulihkan sama Tuhan, kamu ingin mengalami terobosan dalam keuangan, berlakulah seperti anak Tuhan. Jangan permalukan. Kamu buat salah, akui kamu salah, dan minta Tuhan
kasih aku hikmat, aku akan kerja keras, aku akan lunasi hutangku. Dan kamu akan lihat cara Tuhan yang luar biasa. Dia akan lakukan banyak hal, sesuatu yang di luar nalar kita, agar kamu tidak mempermalukan namanya. Itulah Tuhan kita, itulah Tuhanku yang aku tahu. Itulah Tuhanku yang aku tahu. Tapi kalau kamu punya mental meminta-minta, mental pengemis, mental orang lain seakan-akan harus bersalah kalau dia nggak tolongin aku, orang lain tuh bersalah, keluargaku itu bersalah kalau keluargaku nggak mau tolongin aku. Kalau kamu punya mental demikian, Tuhan nggak akan bebaskan kamu dari keuanganmu. Maaf, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Mari kita benarin motivasi hati kita yang salah. Benarin motivasi hati kita yang salah. Kalau kamu berhutang, punya hutang, bayar. Apa yang harus dilakukan? Kalau perlu jual semua yang kamu punya untuk lunasi hutangmu. Ya kan? Kalau kamu demikian berhutang, lunasi hutangmu. Masih kurang gimana? Minta perpanjangan. Kemudian apa? Minta hikmat Tuhan. Aku harus kerja apa Tuhan agar aku bisa lunasin. Dan ketika kamu diberi kerjaan atau dapat uang dan sebagainya, tolong jangan berlaku lagi seperti orang miskin gitu kan. Wah, ini yang saya bilang tadi gitu kan, jarang-jarang saya dapat uang, kamu belikan untuk barang-barang yang mahal atau beli makanan yang enak-enak, tapi kamu nggak bayar utangmu. Lebih baik saat kamu ada dalam kondisi demikian, kamu berhemat luar biasa, mungkin 1-2 tahun berhemat luar biasa, tapi hutangmu lunas. Dan percayalah, ketika Tuhan melihat kesetiaanmu, Dia akan angkat kamu. Sekali lagi, berkat itu belum tentu dari Tuhan. Berkat itu belum tentu dari Tuhan. Ada yang berkat itu dari si jahat. Ya, berkat-berkat dari si jahat. Karena itu anak Tuhan kok kelihatannya diberkati Tuhan, kelihatannya diberkati Tuhan, tapi saat dia diberkati Tuhan, malah dia jauh dari Tuhan. Kalau menurut saya itu bukan berkat dari Tuhan. Kemungkinan itu berkat dari si jahat, atau berkat dari kerja kerasmu sendiri. Itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari kamu ngeyel, maksa, ya kan? Nah, hukum alam itu tetap berlaku gitu. Hukum alam itu tetap berlaku. Jadi bukan karena kita mengikut Tuhan maka hukum alam nggak berlaku, gravitasi nggak ada lagi, kita melayang-layang atau yang lain-lainnya nggak ada gitu kan. Hukum tabur tua itu tetap berlaku, kamu anak Tuhan atau tidak, itu tetap berlaku gitu kan. Nah, ketika tadi yang saya bilang tadi gitu kan, kamu menabur yang buruk, kamu nggak melakukan firman Tuhan, pasti ada harga bayarnya di kemudian hari gitu kan. Pasti ada harga bayarnya di kemudian hari. Nah, seperti itu aku sampaikan. Semoga ini membantu. Dan kalau kamu punya hutang, percayalah sama firman Tuhan bahwa Dia tidak pernah berhutang. Saat kamu sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau pulih, ampuni aku berbuat salah, aku mau bayar hutangku, kamu akan lihat mujizatmu. Kalau mungkin ada yang dari yang dengerin siaran ini, yang dengerin streaming ini, channel ini, yang dengerin video ini, ngalamin mujizat Tuhan yang seperti yang saya bilang, sudah berhutang banyak, ternyata karena mengikuti kehendak Tuhan akhirnya Tuhan lunasin gitu kan. Kalian boleh sharing di komentar, mungkin beri kekuatan pada setiap orang yang membaca, ya kan. Dan saya berharap Tuhan memberkati kalian, dan Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu yang saya tahu dan saya pegang sampai sekarang. Saya pegang, bukan berarti setelah hari ini saya keuangan cukup, itu berarti saya gak punya masalah. Saya mungkin punya masalah, saya punya banyak hal, pergumulan, tapi sekali lagi di dalam banyak pergumulan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya.
Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Ngerti ya? Jadi kalau kalian ada di dalam kondisi yang susah, tolong jangan lari kepada orang, jangan lari minta pinjaman. Datang sama Tuhan, Tuhan aku butuh. Dan kamu akan melihat cara Tuhan bekerja luar biasa, dan kamu akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang hidup. Itu saya bisa saksikan sendiri. Dia Tuhan yang hidup. Ya, di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah semua yang mendengarkan siaran ini. Haleluya. Amin.